Selamat pagi, welcome to Eko Pangestu Channel. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bagi siswa-siswi yang telah diterima sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Majenang, khususnya kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 7 yang pada tahun pembelajaran 2021-2022 rencananya akan saya dampingi dalam mata pelajaran matematika. Nah, itu kalau yang mungkin belum kenal dengan sekolahnya, itu ada beberapa foto, nanti saya tampilkan dengan sekolahnya ya. Ini bagian tengah dulu waktu masih pembangunan masjid. Oke, kita lanjut. Ya, sekilas tentang profil saya. Nama saya Eko Pangestu. Kalau di jadwal mata pelajaran kode saya adalah EP, ya, jadi singkatan dari Eko Pangestu. Kemudian saya lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman, matematika murni dengan gelar SSI Sarjana Sains. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Purwokerto, lulus pada tahun 2012, mendapatkan gelar SPD Mat ya, Sarjana Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir pada tahun lalu 2020 saya mendapatkan gelar guru dari Universitas Negeri Semarang. Nah, ini untuk foto saya yang sering saya gunakan, sudah lama tidak ganti karena menurut saya sudah cukup mewakili klimaks saya ketika paling ganteng-gantengnya seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak selangsing itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, matematika SMA untuk kelas 10 yang baru saja lulus dari SMP ya, akan ada beberapa hal baru yang akan kalian temui selama pembelajaran SMA, terutama untuk matematika. Karena saya ngajar matematika, otomatis saya bahasnya matematika ya, tidak bahas yang lain. Yang perlu kalian ketahui adalah matematika SMA itu pertama ada yang namanya matematika wajib. Matematika wajib ini untuk MIPA dan IPS ya. Jadi semuanya dapat, wajib ya, bukan sunnah ya, wajib. Jadi harus diambil. Kemudian ada matematika peminatan. Nah, ini khusus untuk yang ada di kelas MIPA. Untuk yang IPS tidak dapat ya, bersyukur. Nah, untuk matematika wajib dulu. Untuk matematika wajib tahun ini yang kebagian bersama saya adalah 10 MIPA 7. Sekalian saya juga merangkap sebagai wali kelas. Nah, nanti semoga tidak bosan ketemu dengan saya terus. Matematika wajib itu seminggu 4 jam. Dibagi 2 jam 2 jam. Nanti ditambah minatnya 3 jam. Jadi total 7 jam bersama saya. Ya, kuatkan hati kalian. Nah, materinya sendiri untuk matematika wajib di semester 1, di semester ganjil itu ada 4. Yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel dan ditutup dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Jadi, kurang lebih ada 4 kompetensi yang harus kita capai di semester ini. Nah, untuk semester 2 ya, untuk genapnya, semester genap itu 2, fungsi dan trigonometri. Tapi nanti fungsi sendiri nanti dipisah-pisah lagi, trigonometri dipisah lagi ya. Jadi kalau kalian lihat, wah enak semester 2 cuma 2 bab, nah harusnya kalian berpikir masa sih gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya dalam hati, sulit nggak sih matematika di SMA? Nah, mungkin agak sulit. Sulitnya pertama karena kalian lulusan daring, dan untuk sementara kalian juga masih daring ya, mungkin agak kesulitan, tapi nanti kita maksimalkan apa saja yang bisa kita lakukan selama pembelajaran daring ini. Yang penting adalah kalau kalian ada pertanyaan atau apa, komunikasikan ya, kuncinya adalah komunikasi. Oke, kalau yang penasaran nanti itu materinya seperti apa sih, searching aja di Google banyak ya, atau langsung ke YouTube juga boleh. Kita lanjutkan. Nah, untuk matematika peminatannya di semester ganjil itu ada 2 bab utama. Jadi peminatan memang secara materi lebih sedikit.
tapi levelnya ya agak di atas. Itu untuk membedakan dengan IPS ya, karena MIPA kalian kemarin kan kebanyakan kelasnya di MIPA, harus tanggung jawab dengan pilihan kalian, jadi harus siap pusingnya double ya. Materinya 2 bab, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kalau eksponen itu di SMP kelas 9 ya kalau tidak salah, di kurikulum 2013 sudah ada tentang perpangkatan ya, bilangan berpangkat. Ini dikembangkan lagi, dieksplor lagi di SMA. Nanti terus dilanjutkan dengan logaritma. Nah, logaritma ini terkenal sebagai materi favorit dari siswa-siswi SMA ya. Favorit, senang sekali. Mereka pokoknya ingin mengeksplor lebih untuk materi logaritma. Dalam artian pusing. Kemudian dilanjut pada semester 2-nya, semester genapnya itu juga 2 bab ya, peminatan lebih sedikit. Itu vektor, dimensi 2 dan dimensi 3. Ini mungkin di SMP juga belum sama sekali ya. Sekali lagi, kalau kalian yang penasaran silahkan searching saja langsung ya. Apalagi yang di rumahnya mungkin pakai wifi ya, jadi koneksinya stabil, bisa langsung. Atau yang dekat-dekat dengan wifi ya bisa numpang wifi ya. Kita lanjutkan. Nah, sumber dan media belajar. Untuk matematika peminatan dan wajib dengan saya, kita akan menggunakan yang pertama itu modul online, nanti berupa file PDF saja. Nanti beberapa sumber, ada yang sumbernya dari saya, ada yang sumbernya memang dari pemerintah, nanti saya bagikan via grup ya. Kemudian ada modul cetak ya, namanya modul cetak, nanti dicetak. Itu biasanya nanti kalian ambil dikoordinasi oleh koperasi. Nanti saya update sekiranya sudah ada ya. Di awal-awal biasanya agak telat ya. Jadi kalau sudah ada bisa saya kabari, kalian bisa beli di koperasi ya. Kemudian YouTube, ini channel saya dan mungkin nanti beberapa channel lain yang bisa digunakan untuk belajar. Nanti kalian pilihlah yang channel selain punya saya yang sekiranya enak untuk didengarkan ya, enak untuk dipahami. Kemudian Cisco, ini sistem informasi sekolah. Saya belum tahu ini untuk kelas 10 apakah sudah dilatih atau diajari untuk Cisco atau belum. Nanti untuk koordinasi itu paling mudah sebenarnya pakai Cisco ya, untuk presensi dan semacamnya. Tapi kalau belum, kita pakai yang lain dulu. Nah, WhatsApp ya, ini paling mudah. Kita sudah ada grup masing-masing kelas. Nanti saya share lewat itu. Saya mungkin tidak akan membuat grup matematika per kelas ya. Saya ikut grup utama saja karena nanti HP saya itu HP kentang tahun 2016. Nanti kalau kebanyakan grup bisa berat, panas, kasihan HP saya. Tapi biasanya saya ngambil dari tiap kelas koordinator untuk dimasukkan ke grup khusus ya. Nanti teknisnya saya kabari lebih lanjut di grup, gampang ya. Ini kita sampaikan garis besar saja biar kalian ada gambaran. Kemudian Google Form. Nah, Google Form ini biasanya digunakan nanti untuk evaluasi ya. Misalkan saya memberikan soal-soal yang harus kalian kerjakan dan semacamnya. Nah, kalau mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, nanti soal-soalnya apakah selalu pilihan ganda karena pakai Google Form? Belum tentu ya, nanti kita lihat. Nah, ini untuk penilaiannya terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama tugas ya, kemudian ulangan harian biasa, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ini karena kondisinya memang daring, untuk penilaian saya tidak akan terlalu ngoyo ya, kalau orang Jawa bilang, saya tidak akan menuntut macam-macam lah. Jadi saya tidak mungkin menyamakan kondisi belajar tatap muka ketika sebelum pandemi dengan ketika masa pandemi ya. Jadi saya akan menahan diri saya. I will try to hold myself biar tidak mengeluarkan soal-soal yang terlalu sulit lah ya. Jadi saya harap karena saya tidak memberikan soal-soal yang levelnya tinggi seperti itu, kalian bisa memaksimalkan, memanfaatkan itu agar mencapai nilai yang baik ya. Oke, semuanya nanti gak usah bingung, kita koordinasi lewat WhatsApp saja ya. Dan misalkan ada kelas yang menghendaki, Pak, ingin mengadakan meeting online, bisa via Google Meet atau Zoom. Kalau saya lebih sukanya Zoom karena lebih stabil.
Nanti kita bisa koordinasikan lebih lanjut. Yang tidak saya tuliskan di sini ada beberapa unspoken rule ya. Unspoken rule itu berarti aturan yang memang tidak tertulis adalah yang pertama, karena ini pandemi, kemudian kalian belajar daring, maka harap kalian komunikasinya hati-hati. Hati-hati dalam artian di WhatsApp ya, kalian harus bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan teman dan bagaimana berkomunikasi dengan guru. Tata keramanya, sopan santunnya bagaimana. Ya, saya tidak akan menuntut kalian yang harus pakai misalkan bahasa Jawa kromo inggil yang halus sekali, karena saya juga tidak akan paham. Minimal kalau kalian ingin menanyakan sesuatu kepada guru ataupun admin grup yang berasal dari staf tata usaha, misalkan kalian ya sebut dulu Pak, Bu, permisi atau assalamualaikum, selamat pagi dan semacamnya ya, menyampaikan salam. Saya mau bertanya ini itu dan semacamnya. Jadi ada unggah-ungguhnya, tetap jaga sopan santun. Saya yakin kalau kalian menyampaikan yang seperti itu ya, disampaikan dengan sopan, yang membaca juga enak, yang mau merespon juga senang. Ya. Kalau kalian nanti misalkan posting sesuatu menanyakan kok nggak direspon, bisa saja karena kalian pertama tadi tidak unggah-ungguhnya tidak dijaga. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, unggah-ungguh, sopan santun, tata keramanya dijaga. Untuk KKM-nya ya, saya lupa menyebutkan, tidak saya tuliskan di sini. KKM-nya adalah 70 di rapor. Kalau kalian nilai tugas ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kalian lengkap ya. Saya belum membicarakan nilai murninya berapa, lengkap. Saya tidak akan memberi nilai KKM, pasti lebih dari KKM. Tuh kan jadi enak sekali. Jadi dimaksimalkan kebaikan hati saya ini. Nah, mungkin itu saja untuk pengantar matematika dengan saya. Pesan saya adalah be wise ya, jadilah bijak dalam berkomunikasi, dalam bertutur kata, dalam mengetikkan jari jemari kalian di smartphone atau di komputer. Ya, jaga tata krama ya. Kalian sekolah tidak hanya mencari ilmu sains, ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu sebagai manusia. Tata keramanya bagaimana? Ya, nilai-nilai seperti itu, sikap kalian harus dijaga. Akhir kata, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi berakhir, kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka di kelas yang pastinya akan lebih menyenangkan, dan kalian dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, naik dari kelas 10, 11, 12 tanpa hambatan ya, sebagai batu loncatan kalian untuk melanjutkan ke kehidupan kalian selanjutnya. Itu saja. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat pagi.